Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusantara Wijaya. Saya hadir di sini untuk menjelaskan sistem yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya akan menjelaskan latar belakang dalam masalah ini. Mahasiswa Barat dalam melakukan pencarian buku di perpustakaan kerap kali tidak dapat menemukan buku yang ingin dicari oleh mahasiswa. Terkadang mereka itu sulit menemukan buku karena banyak sekali rak-rak buku di perusahaan tersebut. Ada puluhan atau bahkan ratusan rak. Makanya mahasiswa itu susah mencari dan makanya mahasiswa itu tidak dapat menemukan buku tersebut. Dan dalam pengembalian buku di perpustakaan, mahasiswa terkadang telat dalam pengembalian buku tersebut karena mahasiswa terkadang lupa dalam pengembalian buku pada waktunya. Karena mahasiswa terkadang banyak sekali tugas atau praktek, makanya mereka lupa kalau mereka itu sedang meminjam buku dan kapan mereka mengembalikan bukunya. Saya akan menjelaskan tentang semacam prosedur yang ada di sistem ini. Yang pertama adalah Business Process Model and Notation atau BPMN. BPMN adalah representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. Istilahnya prosedur sistem tersebut. Sistem berjalan. Sistem berjalan yang sekarang dilakukan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu mahasiswa masuk ke perpustakaan dan login. Mahasiswa mencari buku yang ingin dipinjam. Mahasiswa ke administrasi untuk meminjam buku di perpustakaan. Mahasiswa memberi kartu MPM ke admin supaya Anda bukti kalau dia minjam buku. Admin mengkonfirmasi buku yang ingin dipinjam oleh mahasiswa dan diberi jangka waktu pengembalian. Atau istilahnya di-input buku pinjamannya. Mahasiswa membalikan buku ke admin perpustakaan. Admin memeriksa data denda mahasiswa jika mahasiswa tersebut kalau misalnya telat membalikan buku. Oke, saya akan tunjukkan BPM-nya dalam sistem berjalan ini. Bisa dilihat di sini ada tiga, yaitu mahasiswa, sistem, sama admin. Istilahnya kayak karakter lah. Di sini kita mulai dari mahasiswa. Mahasiswa membawa kartu MPM atau dia masuk ke perpustakaan gitu. Terus mahasiswa ke ke sistem atau form login untuk login untuk login masuk ke perpustakaan karena membutuhkan kartu MPM. Dia memasukkan nomor MPM, terus sistem tersebut akan memvalidasi. Terus habis itu jika sudah login, mahasiswa mencari buku di perpustakaan tersebut. Jika mahasiswa tersebut sudah mencari buku, dia menyerahkan buku kepada admin. Habis itu admin memasukkan data buku. Sistem memproses data peminjaman dan pembalikan buku. Habis itu jika selesai, admin akan menyerahkan buku ke mahasiswa dan mahasiswa akan menerima buku.
Jika mahasiswa sudah jika mahasiswa sudah selesai meminjam buku, dia akan memberikan buku ke admin, dan admin akan memeriksa data pembelian dan akan memeriksa data denda juga, dan sistem akan memvalidasi data tersebut apakah mahasiswa tersebut tepat membalikan bukunya atau tidak. Jika jika dia tidak tepat atau dia telat, dia harus membayar denda. Di situ dia membayar denda ke admin. Jika mahasiswa tersebut tepat membalikan buku, proses itu akan langsung selesai kepada admin, karena dia yang memegang buku tersebut. Oke. Ini adalah sistem usulan yang saya buat untuk sistem informasi perpustakaan yang saya buat. Oke. Pertama, mahasiswa membuka web perpustakaan dan login. Mahasiswa mencari buku yang ingin pinjam, searching buku yang mereka carilah. Jika buku itu masih ada, mahasiswa dapat membooking buku tersebut. Jadi di sistem saya ada proses bookingnya. Nah, mahasiswa mengatur jadwal pengembalian buku sesuai dengan batasan maksimal dari pihak perpustakaan. Jadi saya bisa booking kapan saya mengambil buku tersebut dan kapan saya mau balikan buku tersebut dengan jangkauan jadwal, dengan jangkauan tanggal yang ditentukan oleh perpustakaan, ada maksimalnya lah. Terus mahasiswa mengkonfirmasi buku tersebut. Kalau misalnya saya sudah setuju, saya akan langsung booking. Habis itu mahasiswa masuk ke perpustakaan. Mahasiswa masuk perpustakaan. Mahasiswa ke admin perpustakaan. Mahasiswa menunjukkan bukti untuk meminjam buku. Bukti tersebut adalah bukti bookingan. Nanti bukti tersebut kayak berupa kode, ada berupa kode. Admin memberikan buku sesuai yang diinginkan mahasiswa. Mahasiswa memberikan buku ke admin perpustakaan jika dia sudah selesai membacanya atau meminjamnya. Admin memeriksa data denda mahasiswa jika dia telat jika dia telat dalam memberikan bukunya. Oke, saya akan menampilkan sistem usulannya. Nah, seperti inilah bentuknya. Ada mahasiswa, sistem, dan admin. Mahasiswa awal mulanya adalah mahasiswa login, di situ ke sistem, ke form loginnya. Itu mahasiswa memasukkan NPM dan password. Di situ sistem akan memvalidasi apakah NPM atau passwordnya benar apa salah. Jika benar, sistem akan menampilkan menu utama. Di situ mahasiswa mencari buku. Di situ di sini ada validasi. Jadi mahasiswa mencari buku di web tersebut, di search, jika ada buku tersebut akan ditampilkan di web tersebut. Oke, jika ditemukan, sistem akan menampilkan buku tersebut atau buku ditemukan. Di situ mahasiswa memilih buku. Di situ mengatur tanggal pengembalian buku. Di situ habis mengatur tanggal pengembalian buku, mahasiswa membooking buku tersebut dan buku telah dibooking dan laporan terkirim. Jadi laporan tersebut dikirim ke admin. Di situ admin login, sama seperti mahasiswa, admin login,
ke form login, memasukkan NID dan password, memvalidasi benar apa salah NID atau passwordnya, terus akan menampilkan menu utama, dan dan admin akan menerima laporan tersebut. Apakah ada kode booking, apakah ada yang booking buku tersebut. Habis itu, mahasiswa ke perpustakaan dan mereka menunjukkan kode booking ke admin. Di situ admin menerima kode booking dan admin memeriksa data tersebut ke sistem, memvalidasinya. Jika kode bookingnya salah atau error, mahasiswa harus menunjukkan kode booking yang benar. Terus jika benar, admin akan langsung menginput data peminjaman buku tersebut. Terus sistem tersebut akan sudah terinput oleh data tersebut. Di situ mahasiswa bisa mengambil buku tersebut. Di situ mahasiswa bisa logout dari web tersebut. Di situ untuk pembeliannya mahasiswa membalikan buku. Terus mahasiswa mengembalikan buku dan admin menerima buku. Dan admin memeriksa data pengembalian. Apakah mahasiswanya telat apa enggak. Gitu. Sistem akan memvalidasi berapa jumlah yang harus dibayar jika mahasiswa tersebut telat. Di situ mahasiswa membayar denda dan admin menerima pembayaran denda. Jika tidak, admin bisa langsung logout dari web tersebut. Di situ selesai sampai di admin ya. Oke. Use case. Use case adalah sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan juga sistem, atau dengan kata lain teknik secara umum digunakan guna mengembangkan software atau sistem informasi guna memperoleh kebutuhan fungsional dari sistem yang ada. Oke. Oke. Bentukan use case seperti ini. Di sini ada aktor, yaitu mahasiswa. Terus di sini ada aktor admin, dan di sini adalah sistem perpustakaannya. Nah, mahasiswa tersebut bisa melakukan login, pencarian buku, pemesanan buku, bisa membuka data info peminjaman buku, terus bisa membalikan buku, dan bisa logout juga. Dan admin ini bisa melakukan manipulasi data buku, manipulasi anggota, peminjaman, atau istilahnya mereka itu peminjaman itu kayak mereka menerima input data peminjaman tersebut. Nah, di sini data peminjaman dan pembalian dan mereka menerima pengembalian buku. Terus di sini ada kayak extend dan include. Extend jadi saya bisa login. Istilahnya extend tersebut ini seperti saya bisa login, tapi saya nggak apa-apa, saya mau buka pencarian buku atau nggak apa-apa. Extend ini kayak bersifat istilahnya sunnah lah gitulah, nggak apa-apa kalau nggak dibuka gitu. Terus kalau memesan buku, nah memesan buku ini jika ingin dia memesan buku atau meminjam buku, dia ini harus booking gitu, harus booking kalau ingin minjam buku di web tersebut. Di situ dia akan langsung ke peminjaman dan peminjaman tersebut akan masuk ke data tersebut. Nah, di sini ada memberikan buku juga.
mahasiswa memberikan buku ke admin. Di situ admin memasukkan data pemberiannya. Di situ jika jika jadi action ini kayak jika ya. Jika itu mahasiswa telah memberikan buku, dia harus membayar denda dan mereka harus membayar denda untuk penalti yang mereka buat. Oke. Activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Jadi kayak aktivitas gitulah istilahnya. Aktivitas yang dilakukan oleh ketiga tersebut, yaitu mahasiswa, sistem, dan admin. Nah, activity diagram ini saya buat 5, yaitu yang bisa mahasiswa buat. Pertama adalah activity diagram login. Nah, di sini ada mahasiswa dan sistem. Sistem ini adalah sistem web yang saya buat, sistem informasi saya. Mahasiswa login. Terus sistem akan menampilkan form login. Terus mahasiswa memasukkan NPM dan password. Terus sistem akan memvalidasi apakah NPM dan password itu benar. Jika benar, sistem tersebut akan langsung menampilkan menu utama. Terus ada activity diagram peminjaman. Nah, ini ada mahasiswa, dia memilih menu pencarian buku atau search. Nah, sistem akan menampilkan pencarian buku dan mahasiswa mencari buku atau menginput masukkan buku apa yang mereka ingin cari. Di situ memvalidasi apakah buku tersebut yang mereka cari itu ada apa enggak. Jika ada, mereka langsung membooking buku tersebut. Booking buku, di situ booking buku, terus sistem akan menerima data bookingan tersebut disimpan dan admin akan menerima data bookingan tersebut. Di situ mahasiswa ke perpustakaan dan menyerahkan tanda bukti booking buku. Terus admin mengecek data booking bukunya. Terus admin memvalidasinya apa benar apa enggak. Jika salah, mereka harus ulang lagi atau ngasih tanda bukti yang benar. Jika benar, jika validasinya tepat atau benar, admin akan menginput data peminjaman buku tersebut. Terus sistem akan menyimpan data peminjaman tersebut. Habis itu admin menyerahkan buku dan mahasiswa menerima buku. Terus ada activity diagram pengembalian. Oke. Jadi mahasiswa ke perpustakaan menyerahkan buku ke admin menerima, terus admin menginput data pengembalian buku, terus sistem akan mengecek data pengembalian tersebut apakah telat apa enggak. Jika telat, mereka harus membayar denda dan
Mereka mahasiswa harus membayar denda dan admin menerima pembayaran denda tersebut. Jika tidak, jika tidak, jika tidak ada denda, masih jika jika tidak ada denda, mahasiswa bisa kembali bebas, nggak ada penalti sama sekali. Terus ada activity diagram daftar. Mahasiswa memilih menu daftar info peminjaman buku. Ini yang nanti ada di web sistem informasi perpustakaan saya. Terus, dan daftar tersebut akan menampilkan list buku yang dipinjam atau menampilkan buku yang dipinjam oleh mahasiswa tersebut. Terus, activity diagram layout. Mahasiswa memilih menu layout. Sistem akan memproses logout dan redirect from login atau tampilan awal dari form login tersebut. Oke. Oke. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Jadi istilahnya memperlihatkan sistem tersebut, penggerakan sistem tersebut. Oke. Pertama, ada sequence diagram login. Oke. Nah, ada aktor mahasiswa. Jadi di sini ini seperti tampilan nanti interface gitu, interface yang nanti ada di web, yaitu ada form login. Mahasiswa memasukkan npm dan password. Di situ sistem akan memvalidasi npm dan password tersebut. Jika benar, maka akan mendapatkan get npm dan password atau mendapatkan akunnya gitu. Di situ sistem akan langsung menampilkan menu utama. Dan jika validasinya salah atau error, akan langsung menuju ke mahasiswanya, yaitu dengan kesalahan pada npm dan password atau password. Di situ sequence diagram peminjaman. Di sini ada aktor mahasiswa. Di sini ada tampilan menu utamanya. Pertama, mahasiswa memilih pencarian buku. Terus, mahasiswa mencari buku. Terus, sistem akan memvalidasi pencarian buku tersebut. Terus, jika buku tersebut tidak ada, akan menampilkan error pada pencarian buku. Dan akan menampilkan ke mahasiswa tidak dapat menemukan buku. Jika buku tersebut ada, sistem akan mendapatkan database buku dan akan menampilkan data buku atau menampilkan buku yang dicari mahasiswa tersebut. Terus di sini mahasiswa memproses data booking tersebut, mengatur tanggal dan
mengatur tanggal peminjaman dan pembaliannya. Terus di sini ada aktor admin. Nah, admin akan menerima data booking tersebut yang dikirim oleh sistem. Di situ, mahasiswa akan menyerahkan tanda bukti booking ke admin. Habis itu, admin akan mengecek tanda bukti dan sistem akan memvalidasi data booking tersebut. Sistem akan memvalidasi data booking tersebut ke data booking buku. Misalnya data booking terverifikasi, sistem akan mengirim ke admin kayak ada notice, yaitu valid tanda bukti booking buku, atau tanda bukti tersebut benar. Habis itu admin akan menginput data peminjaman buku tersebut, dan sistem akan menerima data peminjaman buku tersebut. Di situ admin akan menyerahkan buku tersebut ke mahasiswa. Nah, di sini ada semisalnya data booking tersebut, sistem akan error dan admin dan sistem akan mengirimkan notice invalid data booking. Habis itu admin akan menunjukkan ke mahasiswa kalau tanda buktinya itu invalid atau tidak benar. Habis itu sequence diagram pembalian. Di sini ada dua aktor juga, mahasiswa dan admin. Mahasiswa menyerahkan buku ke admin, terus admin akan menginput data pembalian, mengecek data pembalian di sini, dan sistem tersebut akan mengecek jadwal pengembalian. Apakah pengembalian tersebut itu dia tepat apa enggak, memvalidasi. Jika dia tepat mengembalikannya, semuanya sudah selesai di admin. Nah, jika mahasiswa tersebut telat dalam pembelian buku, sistem tersebut akan terverifikasi. Sistem tersebut akan menunjukkan terverifikasi telat pembalian ke data denda. Dan data denda tersebut akan menghitung berapa jumlah denda yang dia buat karena dia telat memberikan buku menuju ke admin, dan admin akan memberitahu pembayaran denda tersebut berapa jumlahnya gitu. Terus mahasiswa membayar denda ke admin, terus admin menginput pembayaran denda dan denda telah terbayar. Oke. Terus sequence diagram daftar. Di sini ada mahasiswa. Mahasiswa memilih daftar info peminjaman buku. Di situ di tampilan menu utamanya, di situ mendapatkan list buku atau mendapatkan database buku yang dia pinjam. Nah, nanti sistem tersebut akan menampilkan data buku pinjamannya. Di situ sequence diagram logout. Mahasiswa memilih logout di tampilan menu utama. Di situ loading ke form login, terus akan menampilkan tampilan awal dari form login tersebut. Oke. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem.
Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Oke. Uh, seperti saya akan menunjukkan kelas diagramnya. Nah, seperti inilah bentuk kelas diagram tersebut. Pertama, ada kelas namanya mahasiswa, ada pembalian, ada data pembalian, ada data denda, data peminjaman, data booking, data buku, data pencarian, daftar info peminjaman buku, dan nokot. Dan ada menu utama juga. Nah, jadi di sini ada kelas diagram kelas mahasiswa ke menu utama. Jadi ada tanda panah seperti ini. Jadi tanda panah tersebut jika mahasiswa di sini nggak ada atau hilang, mereka tidak akan bisa ke menu utama atau nggak bisa login istilahnya. Nah, tanda panah ini menampilkan atribut atau fitur-fitur yang ada di menu utama tersebut. Ada pencarian, daftar info peminjaman buku, dan nokot. Di sini, misalnya saya mencari buku, situ akan dependensi ke data buku, di situ ke menampilkan data booking buku di sini, data buku di tersebut. Habis itu, jika ingin meminjam, harus ke kelas yang bernama booking ini. Habis itu, jika sudah mengatur data bookingnya, akan langsung ke data peminjaman. Nah, terus di sini ada menu daftar info peminjaman buku. Di sini kalau misalnya buku, misalnya mahasiswa tersebut dia nggak minjam buku atau nggak atau mau minjam, jika mahasiswa tersebut minjam buku, data pinjaman tersebut akan menampilkan ke sini. Karena data info pinjaman buku tersebut membutuhkan karena daftar info peminjaman buku tersebut membutuhkan kelas data peminjaman. Habis itu, jika ingin membelikan buku, mahasiswa pengembalian menyerahkan buku, terus akan mengecek data pembalian, dan data pembalian ini akan mengecek lagi ke data peminjaman. Di situ jika dia telat, dia akan memproses ke kelas data denda. Oke. Oke. Selanjutnya, deployment diagram. Deployment diagram ada salah satu mode diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak dalam Node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak artefak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Oke. Seperti ini bentuk deployment diagramnya. Ada node browser client, ada node web server, ada node SAM untuk mahasiswa, dan ada node untuk admin, SAM untuk admin.
Di sini ada komponen yaitu mahasiswa dan admin. Jadi yang bisa buka browser client itu mahasiswa dan admin. Terus mereka akan kesambung ke internet, ke sambungannya ke node web server, dan akan menyambungkan komponen ke sistem informasi perpustakaan. Di sini ada jalur untuk mahasiswa, ada khusus mahasiswa dan ada khusus admin. Karena untuk khusus karena mahasiswa dan admin itu beda. Oke. Nah, komponen yang didapat mahasiswa tersebut yaitu daftar informasi buku pinjaman dan database buku. Jadi yang mereka bisa ditampilin doang. Dan admin bisa melihat database buku, bisa melihat database mahasiswa, bisa melihat database denda, bisa melihat database pengembalian, atau bisa melihat tanggal pengembalian buku mahasiswa, dan bisa melihat database peminjaman. Oke. Selanjutnya ada state machine diagram. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari satu status ke status lainnya sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Oke. Seperti inilah bentuk state machine diagram tersebut, yaitu yang dimulai dari membuka website perpustakaan, melakukan login, terus jika benar atau npm dan password benar akan langsung ke menu utama, jika salah akan ulang lagi. Dan di menu utama tersebut bisa ke daftar info pinjam buku, menampilkan buku yang dipinjam. Terus di menu utama tersebut bisa melakukan mencari buku, pencarian. Terus sistem tersebut akan menampilkan data buku. Jika tidak, mahasiswa harus mencari lagi buku tersebut karena buku tidak ditemukan. Di situ mahasiswa membooking buku ke data booking tersebut. Nah, di sini di state daftar info peminjaman buku bisa langsung logout. Di utama juga bisa, pencarian juga bisa, data buku juga bisa, booking juga bisa. Oke. Terus nah, di sini ada state machine diagram dalam proses melakukan booking, yaitu sistem akan menunggu masukan data buku yang dimasukkan oleh mahasiswa. Di situ sistem akan mencari data buku tersebut, dan sistem akan menampilkan data buku. Jika buku tersebut tidak ada, akan langsung tidak akan menemukannya. Habis itu mengkonfirmasi booking buku, yaitu dengan membooking buku, atau mahasiswa bisa meng-cancel booking buku tersebut. Terus di sini atur tanggal peminjaman dan pembalian. Mahasiswa mengatur tanggal peminjaman dan pembalian dan memverifikasi tanggal atau oke gitu istilahnya. Jika tidak, mahasiswa bisa membatalkannya. Dan sistem akan menampilkan code booking atau kode booking lah.
menampilkan code booking. A. Entity Relationship Modeling atau IRM. IRM adalah suatu bentuk yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Oke. Oke. Untuk IRM sendiri ini dibuat di SAM di PHP MyAdmin. Nah, seperti ini bentuk IRM-nya. Di dalam database ada mahasiswa. Di mahasiswa ada NPM yang sebagai primary key-nya. Terus ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jurusan, dan nomor telepon. Dan ada tabel namanya tabel buku. Di sini isiannya ada kode buku yang sebagai primary key-nya, judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN. Terus di sini ada tabel booking. Tabel booking tersebut yaitu berupa code booking sebagai primary key-nya, NPM yang sebagai origin yang referensinya dari mahasiswa. Terus ada kode buku yang referensinya dari tabel buku. Terus ada tanggal mengambil buku, terus ada waktu lama peminjaman. Terus di sini ada tabel admin. Tabel admin. Di sini ada NID ya sebagai primary key. Terus nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Di sini ada tabel peminjaman. Ada kode booking yang referensinya dari tabel booking, terus kode peminjaman yang sebagai primary key-nya, NID yang sebagai for agent yang referensinya dari admin. Kenapa saya membuat di peminjaman tersebut ada NID? Karena sebagai bukti kalau misalnya mahasiswa meminjam buku kepada admin tersebut atau admin yang bertanggung jawab. Terus ada tanggal peminjaman. Terus ada tabel pengembalian, ada kode peminjaman sebagai variant yang referensinya dari tabel peminjaman. Terus ada NID yang sebagai origin key yang referensinya dari tabel admin. Terus ada tanggal pengembalian, penalti, dan denda. Nah, seperti inilah tabel-tabel tersebut. Misalnya tabel mahasiswa. Nah, contoh isian tabel mahasiswa seperti ini. Yaitu ada NPM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jurusan, dan nomor telepon. Habis itu ke tabel buku. Ada kode buku, judul bukunya, pengarangnya, terus penerbitnya, tahun, dan ISBN-nya. Terus admin. Oke. Di admin juga sama, ada NID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon.
Di sini ada kode booking. Jadi kode booking tersebut akan otomatis terisi sendiri karena mahasiswa tersebut membooking buku tersebut. Ini NPM-nya mahasiswa. Ini ada kode buku yang dia pinjam. Terus mengatur tanggal mengambil buku atau tanggal dia mau ngambil bukunya. Terus waktu lama peminjaman. Kapan dia membalikin bukunya. Terus ke tabel peminjaman. Ada kode booking, kode peminjaman. Kode peminjaman ini harus sama dengan kode booking tersebut. Terus NID, admin yang bertanggung jawab atas peminjaman tersebut. Terus tanggal peminjaman. Kapan dia ngambil buku tersebut. Ada jamnya juga. Terus pembelian. Ke tabel pembelian. Nah, ada kode peminjaman, terus NID, admin yang menerima pembelian, terus kapan mahasiswa itu memberikan buku. Jika mereka telat, mereka akan ambil nanti yes atau no. Dan sistem database tersebut akan otomatis tersebut terisi berapa yang harus mereka bayar, 1000 atau berapa. Oke. Selanjutnya interface website. Jadi interface website ini adalah tampilan website yang saya buat untuk sistem informasi perpustakaan. Oke. Seperti inilah bentuk tampilan, istilahnya tampilan kasarnya. Sini ada tampilan dari loginnya. Saya login. Nah, ini adalah tampilan home-nya. Tampilan dari dashboard. Saya memilih buku ini. Nah, ini ada tampilan detail buku tersebut. Ada beratnya, ada dimensionnya, ada ISBN-nya, terus jumlah halamannya, pengarang, penerbit, dan jumlah buku. Buku tersebut ada berapa? Di perpustakaan tersebut ada 5, ada 1, ada atau berapa? Terus saya mau booking. Nah, di sini ada tanggal pengambilan buku. Terus di sini icon kalender ini adalah icon untuk mengatur tanggal kapan saya mengambil buku tersebut. Misalnya Rabu 1 Juli 2020. Terus tanggal pembelian bukunya Senin 6 Juli 2020. Terus saya booking. Nah, di sini ada perubahan, yaitu dalam jumlah buku berkurang karena saya membooking buku tersebut. Nah, di sini juga nanti ada notif di daftar booking buku tersebut. Nah, data tersebut akan menampilkan buku yang saya booking, yaitu adalah pengembangan C++. Terus saya mengambil buku 1 Juli, membalikan bukunya tanggal 6 Juli. Nah, di sini code bookingnya udah tertera, yaitu ada XB45. Terus saya mau lihat daftar buku pinjaman yang saya pinjam, yaitu
Bisa dilihat ada Jabar Arduino Sejarah. Nah, di sini bisa dilihat jika di web ini bisa ngelihat apakah kita udah berapa hari telat memberikan bukunya. Misalnya eh, Jumat tanggal 26, saya meminjam buku tanggal 15, terus saya memberikan tanggal 26. Saya telat 3, 3 hari. Terus misalnya saya minjam buku Arduino hari Selasa 23 Juni, terus memberikan buku tanggal 3 Juli, dan saya belum telat, atau istilahnya belum telat lah, belum telat memberikan bukunya. Jadi istilahnya misalnya tanggal ini ada tanggal pemberian buku tersebut, misalnya di sini sekarang itu tanggal, misalnya tanggal 1, dan ini yang diwajibin harus memberikan bukunya tanggal segini, dan saya udah melewati tanggal tersebut. Kalau yang tanggal 3 Juli ini karena belum waktunya aja gitu. Jika sudah, bisa bisa langsung out, sama seperti tampilan login juga. Oke, lanjutnya. Oke. Kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari sebuah sistem ini yang saya buat adalah mahasiswa dapat dimudahkan dalam mencari buku, meminjam, membooking buku, dan mahasiswa dapat sendiri mengatur kapan memberikan buku tersebut. Dalam hal ini sangat menghemat waktu dan tenaga karena dapat diakses lewat media handphone ataupun laptop karena sistem tersebut berbentuk website. Oke. Oke, untuk sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.